Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setelah sebelumnya kita bahas tentang PLTA dan PLTMH. Semoga teman-teman udah paham ya tentang PLTA dan PLTMH, dan sekarang kita masuk ke PLTU. Cekidot. Nah, PLTU ini merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari uap atau steam untuk memutar turbin sehingga dapat digunakan untuk membangkit energi listrik melalui generator. Nah, stream yang dibangkitkan ini berasal dari perubahan fase air yang berbeda pada boiler akibat mendapatkan energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Secara garis besar, sistem pembangkit listrik tenaga uap terdiri dari beberapa peralatan utama, di antaranya boiler, turbin, generator, dan kondensor. Nah, ini adalah bagian dari PLTU. PLTU ini sih bahan bakarnya itu seperti batu bara ya teman-teman. Jadi kita memanfaatkan uap panas yang dihasilkan dari pembakaran si batu bara. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar 1 itu adalah boiler ya. Di gambar 2 ini adalah turbin, drum. Di gambar 3, 4, dan 5 itu adalah turbin tekanan tinggi, menengah, dan rendah. Lalu di bagian nomor 6 itu ada kondensor. Di bagian nomor 7 ini adalah pemanas awal. 8 itu pembakaran batu bara, ini di sini. Dan yang di 9 itu ada kipas udara masuk. 10 ada kipas udara keluar atau buangan, dan 11 ada generator ya di sini. Nah, untuk maintenance atau perawatannya sendiri itu macam-macam. Ada corrective maintenance atau service perbaikan, ada preventive maintenance sesuai dengan fungsi waktu, ada overhaul pemeliharaan sesuai fungsi waktu skala unit, lalu ada predictive maintenance atau pemeliharaan pada kondisi alat. Nah, dari 4 jenis tersebut dibagi menjadi 2 pemeliharaan utama, yaitu planned maintenance atau pemeliharaan terencana, dan unplanned maintenance atau pemeliharaan tak terencana. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri bisa teman-teman lihat sih di sini ya. Untuk gambarannya seperti apa, tapi intinya adalah di sini kita memanfaatkan energi panas dari pembakaran batu bara untuk menggerakkan suatu turbin yang nantinya akan merubah energi si generator. Nah, ini ya, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca lagi dan pahami sendiri lagi. Silahkan di screenshot. Lanjut ke boiler atau steam generator. Nah, boiler ini berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Ya, uap yang bertekanan dan sangat tinggi yang dihasilkan boiler dipergunakan untuk memutar turbin. Boiler terbagi menjadi beberapa subsistem seperti boiler house steel structure atau bisa juga pressure parts, ada cold system, air system, dan boiler cleaning system. Nah, untuk cara kerja boiler sendiri seperti ini teman-teman. Air yang disuplai ke boiler pertama kali masuk ke economizer inlet heater, terus didistribusikan ke economic element, berkumpul kembali di eco outlet heater, lalu disalurkan ke steam drum. Nah, economizer terletak di dalam backpass area di bagian belakang ballhouse, sementara steam drum ada di bagian depan area. Nah, ini adalah karakteristik pembangkit listrik tenaga uap. Jadi gambarannya seperti ini. Masuk bahan bakar ke boiler, lalu di boiler ini air dipanaskan, dididihkan, dibakar dengan batu bara gitu ya. Lalu menghasilkan uap yang menggerakkan turbin uap. Setelah turbin uap menghasilkan energi potensial gerak ke generator. Nah, di generator itu menghasilkan yang namanya Boruto dan Neto. Boruto itu akan masuk ke peralatan PLTU dan menghasilkan energi listrik, sementara si Neto akan menjadi keluaran. Nah, hal teknisnya itu ada beberapa. Hal pertama yang harus diketahui adalah bahan baku PLTU itu sendiri, yaitu air serta bahan bakar. Kebanyakan sih digunakan adalah batu bara. Lalu air yang digunakan dalam siklus PLTU disebut air demin.
yakni air yang mempunyai kadar conductivity atau kemampuan untuk mengantarkan listrik sebanyak 0,2 mikrosiem. Sebagai penyedia air mineral yang kita minum sehari-hari mempunyai kadar conductivity sekitar 100 sampai 200. Jadi ibaratnya air denim ini adalah air yang sudah di netralisir gitu ya, sudah memiliki kadar pengantar listriknya itu lebih kecil. Dan untuk mendapatkan air denim ini, setiap unit PLTU biasanya dilengkapi dengan desalination plant atau demineralization plant yang berfungsi untuk memproduksi air demin ini. Nah, di sini ada keunggulan PLTU. Apa sih keunggulannya dibandingkan pembangkit yang lain? PLTU ini dapat melayani beban dasar karena waktu start dan stopnya yang lama. Biasanya operasionalnya relatif rendah dibanding pembangkit listrik lain. Lalu PLTU ini tidak bergantung pada alam seperti PLTA gitu ya, sehingga dapat beroperasi sepanjang waktu selama tersedia bahan bakar konvensional. Lalu dapat dibangun pada tempat yang memang memiliki potensial beban tinggi dan kemungkinan bahaya pencemaran lingkungannya relatif kecil. Sementara kelemahannya, PLTU ini dengan digunakan bahan bakar konvensional maka adanya kemungkinan itu langka ya, sulit ditemukan. Lalu tidak mampu melayani beban puncak dengan baik karena waktu startnya lama. Gitu, kita butuh waktu juga tuh untuk membuat panas airnya, tidak ramah lingkungan, lalu investasi mahal dan sangat tergantung pada tersedianya bahan bakar seperti batu bara. Nah, di sini ada daftar PLTU Indonesia ya, ada beberapa. Di Jawa itu ada di Indramayu, besarnya mampu menampung daya 3 kali 330 MW, dan di Jawa Barat itu ada di Pelabuhan Ratu itu 3 kali 350 MW. Dan ini ya yang ada di Indonesia PLTU-nya. Kalau di Sumatera Barat sendiri sih kita bisa lihat ini di Teluk Siri itu kapasitasnya 2 kali 100 MW gitu ya. Dan sisanya di negara-negara daerah-daerah kecil. Oke, demikian dulu ya materi kita tentang PLTU. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan bisa di drop di kolom komentar, atau buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang mata kuliah ini, mau lebih mendalami karena kita khusus tentang teknik elektro saat ini ya, bisa join sih di grup Telegram yang ada di bawah. Oke, thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.